Dia yang hilang arah. Cerita ini tentang seorang anak laki-laki yang selalu rajin di rumahnya maupun di sekolah. Ia merupakan anak yang selalu datang pagi, selalu mengerjakan tugas, berseragam rapi, maupun selalu menjawab pertanyaan ketika diberikan. Dia juga remaja yang aktif di gereja. Selalu ketika ada jadwalnya, ia selalu tepat mengikuti jadwal pelayanan, bahkan bersedia untuk menggantikan teman sepelayanannya yang berhalangan. Ia dikenal sebagai anak yang baik-baik dan jarang, bahkan tidak pernah melakukan pelanggaran. Itu semua merupakan ajaran yang ia terima di rumah maupun di sekolahnya. Orang tuanya menjadi teladan baginya. Namun, semenjak kedua orang tuanya bercerai, hidupnya hancur bagaikan kepingan gelas. Ia akhirnya kehilangan arah, mencari tempat pelarian yang salah. Lalu, bagaimana nasib anak ceria dan rajin ini ke depannya? Apa yang akan terjadi pada Kristantio? Scene 1. Di suatu pagi, ketika kebanyakan orang bangun dan mengeluh sebelum memulai hari, baik bekerja maupun bersekolah, ada seorang anak yang tidak. Namanya adik Kristantio atau kerap disapa Tio. Seperti biasa, ia selalu bersemangat untuk menyambut hari yang baru. Menurutnya, hal ini adalah anugerah dan kesempatan yang tidak bisa dinikmati oleh semua orang. Oleh karena itu, harus selalu disyukuri. Ia selalu menyempatkan diri untuk sarapan dan berdoa sebelum melangkahkan kaki keluar dari rumah. Hari ini adalah hari Kamis, bukan saja hari untuk bersekolah bagi Tio, tapi sebagai seorang pelayan, ia juga mendapat jadwal pelayanan di gereja saat malam nanti. Walaupun lelah, itu bukan jadi alasan baginya untuk menolak pelayanan tersebut. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Nak. Ibu mana, Pak? Lagi di belakang tuh. Pagi. Pagi. Wah, Ayo, Bu. udah bisa aja. Iya dong, Bu. Ganteng kalau nggak rapi kan sama aja. Lihat mau kantor siapa di sekolah? Nggak ada, Pak. Kan memang harus rapi kalau sekolah. Gimana sih? Udah cukup. Makasih, Pak. Ya udah, Pak, Bu. Yuk berangkat ke sekolah dulu ya. Nanti ya. Ya udah, aku kan kerja dulu ya. Selamat pagi, mulailah hari dengan senyummu, dengan semangatmu. Jangan mengeluh soal kemarin, buat hari ini hari yang bermakna. Oh dunia, oh manusia, tetaplah semangat. Semangat yang patah, remukkan tulang. Hati yang gembira adalah obatnya. Oh dunia, oh tetaplah semangat. Semangat yang patah, remukkan tulang. Hati yang gembira adalah obatnya. Tio, kenapa? Udah, gue heran aja, kok lo bisa semangat kayak gitu? Kayak apa, Kak? Ya lo mikir aja, Tio. Kita tuh
harus bangun pagi tiap hari. Belum lagi pas malam kita begadang ngerjain tugas. Terus pas sampai sekolah kita harus belajar lagi. Pastikan pas pulang kita dapat PR lagi, Tio. Mikir, Tio. Kok semangat lo kayak gak ada habis-habisnya ya? Ibaratnya gini, Ra. Gue serius. Iya, ini gue serius. Lo kalau kerjanya mulu-mulu, yang gak bakal habis-habis, Ra. Yang ada dengan lo yang habis karena mulu-mulu. Kerjaan, tugas lo nggak kelar-kelar. Ya namanya juga manusia. Ini nih, dikasih tahu malah sembunyi dengan kata salah. Siapa pendeta? Mulai. Sebentar Nara, main nyelolong aja kamu. Periksa kelengkapan dulu. Bukan dulu. Kapu. Nah kan, ikan pinggangmu di mana? Mana kasih agendamu, suruh tulis. Pagi Bu, pagi Nak. Lengkap? Enggak, Bu. Silakan masuk. Makanya ini beli ke sekolah, Ra. Ra, jangan lupa ibadah sebentar ya. Jangan lupa datang ya, Ra. Biar tahu. Kita pulang, Ra. Ayo. Scene 2. Seperti biasa, Tio pergi bersekolah dengan tenang dan damai. Dia jalan tanpa berpamitan kepada kedua orang tuanya karena tidak tahu keberadaan mereka. Di sekolah juga tidak ada masalah. Semua berjalan dengan baik sampai ia kembali ke rumah. Suasana di rumahnya tidak seperti biasa yang penuh damai dan ketenangan. Saat ia pulang, ia mendapati kedua orang tuanya sedang adu mulut. Ia awalnya risih, namun karena terburu-buru untuk pergi latihan di gereja, ia mengabaikan keributan tersebut. Saat latihan di gereja, pikirannya sudah mulai kacau, mengingat kejadian di rumah. Meskipun demikian, ia tetap melakukan tugasnya dengan baik saat latihan. Namun, saat ia kembali ke rumah dan mendapati rumahnya sudah kacau, hal itu mengacaukan hidupnya. Sore. Dari kerja lah, mana lagi? Dari kerja atau dari rumah sakit kamu? Apa bukan kamu Ratna? Kamu yang apa-apaan, Mas? Kamu terlalu berlebihan Ratna. Gimana nggak berlebihan? Aku lihat pakai mata kepala aku sendiri. Kalau begitu mana buktinya? Ini, Mana? Gak ada kan? Kalau begitu jangan tulis saya sembarangan. ini bukan kali pertama. Nggak mungkin teman kerja seperti itu. Saya sudah malas ditulis seperti ini terus Ratna. Jangan sampai saya pergi dari rumah ini kan kamu akan misal. Kamu tuh kebiasaan. Tahu lah. Saya udah berantem. Pak, Bu, sudah. Jangan berantem lagi. Apa-apaan sih? Bapak juga pakai main tangan segala. Ini ibu, Pak. Ibu. Ibu nggak apa-apa kan, Bu? Sudah. Dia mau berangkat latihan sendiri ya. Jangan berantem lagi. Ayo, Bu. Shalom. Loh, kok rumah kita berantakan sekali? Ibu. Ibu. Ibu kenapa menangis, Bu? Bu, Ibu. Kenapa rumah kita berantakan seperti ini, Bu? Ibu. Bapak yang mengacau-ngacau rumah. Kenapa Bapak mengucapkan rumah, Bu? Bapak tidak mau dituduh segitu hari ini. Terus, Bapak bilang apa sebelum pergi, Bu? Bapak nggak mau mengatakan kemarin. Udah, Bu. Ibu tenang ya, Bu. Sekarang kita ke kamar. Biar Tio antar Ibu ke kamar, biar Ibu bisa istirahat. Nanti biar kalian beres di rumah. Ayo, Bu.
Kakak pelan-pelan soalnya Tio mau cerita Kak. Buat apa Tio? Kita duduk aja. Jadi gini Kak, di rumah Tio lagi ada masalah. Tio nggak tahu Kak, kenapa bisa kayak gitu. Jadi 2 hari lalu Bapak sama Ibu bertunang hebat Kak. Lalu Bapak pergi dari rumah. Tio nggak nyangka Kak, kalau Bapak sama Ibu bakal bertukar hebat kayak gitu Kak. Kakak kan juga tahu urusan Bapak gimana di rumah. Tio nggak bisa Kak lihat Ibu nangis, apalagi Ibu ditinggalin Bapak. Jadi Tio nggak tahu lagi ke depan harus gimana Kak. Tolong Tio Kak. Tio, kakak tahu pasti tidak mudah buat kamu. Tio kan cukup dekat sama Bapak, sama Mama. Coba Tio ngomong baik-baik sama Bapak. Ya, berarti itu ya. Tuhan selalu ada buat Tio dan keluarga Tio. Kita doa sama-sama ya. Doa. Sampai baik kau mengetahui segala kebutuhan kami. Hidayah, berkah buat kami. Buatkan Tio dan keluarganya Bapak. Dan biarlah apapun masalahnya, Tio selalu memandang pada hati untuk memandang dia Bapak. Dan mulai berikus kami berdoa. Amin. Makasih ya Kak. Tio percaya kalau Tuhan bakal terus tolong Tio kayak doa Kakak tadi. Makasih Kak. Kan Tio, Selamat nanti ya. aku ya. 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 Scene 3. Tio dikenal sebagai anak baik dan rajin, entah itu di sekolah, di rumah, maupun di gerejanya. Dengan begitu, ia mendapatkan julukan Pak Pendeta dari teman-temannya. Kepribadian Tio yang selalu ceria dan ramah membuat ia terima-terima saja mendapat julukan seperti itu. Namun, suasana hati yang tidak baik membuat Tio merasa tersinggung ketika dipanggil seperti itu. Maka terjadilah adu mulut antara Tio dan temannya Bima. Bima dan Rama telah mengalami hal yang sama. Apa yang dialami Tio pernah mereka alami. Tio yang merasa dimengerti oleh teman-temannya memutuskan untuk mengambil jalan yang sama dengan mereka. Wih, minggir, anak pemerintah mau lewat nih. Wih, sombong banget Pak, biasanya juga senang dipenuhi itu. Lo bisa diam gak sih? Biasa aja dong, serius banget hidup lo. Gue gak cari masalah ya Bima. Tapi tumben-tumbenan lo jutek banget sih. Lagi dapat kali. Gue udah bilang gue gak cari masalah. Di sen-sen amat. Biasa aja lo. Lo menghina gue. Maksud lo apa Bima? Lah, kok ngegas? Lo mau gue tonjok? Stop. Lagian lo berdua kenapa sih? Gue gak mau duluan ya. Kan ini main nyari gara-gara. Lagian lu berdua kenapa sih jangan berantem di sini? Mau masuk ruang BK lu. Kau tuh si Tio, sen-sen amat. Lagian masalah sepele juga. Ini gue emang lagi malas aja diganggu. Soalnya gue lagi banyak masalah. Waduh, maaf ya Tio, gue gak tau lu lagi dalam masalah. Gue gak akan jahilin lu lagi. Makanya jangan jadi kebiasaan. Maaf ya soalnya gue lagi ada masalah keluarga. Waktu gue baru aja cerai bro. Wih, anggota baru nih, buat nonton klub bro. Sekarang candanya. Maaf ya. Gue nggak mau ditinggal keluarga gue. Gue pengen keluarga yang utuh. Gue nggak mau kayak gini. Gak mau aja sama kita Tio, kita kan senasib. Kita juga ngalamin hal yang sama seperti lu kok. Tio tenang aja, lu seperti kita kok. Lu gak bakal sendirian. Waduh, kalau soal kamu sama kalian, gue pikir-pikir dulu ya. Ya, lagian dulu lihat kita ngerokok. Lu kira kita orang jahat, hah? Bukan gitu, tapi Udah, tenang aja, kita gak macam-macam kok. Kalau mau nongkrong bareng kita nanti malam nyusul aja ke tempat nongkrongan. Nih, masuk, udah bel nih.
Lu jangan bergaul terus sama mereka dong, Tio. Yang ada nanti mereka yang bakal jerumusmu ke dalam masalah mereka, Tio. Ya santai aja, Ra. Kan gue kan gak punya masalah sama mereka. Tapi biasalah masalah di rumah. Lo memang gak punya masalah sama mereka, Tio. Tapi bisa aja mereka bisa bawa lo ke dalam masalah mereka, Tio. Lo pegang deh kata-kata gue. Ra, jangan nilai orang dari luar kayak gitu, Ra. Lo kan gak kenal di masa si Ramal itu gimana. Lo bahkan gak pernah ngalamin masalahnya. Gue tahu, Tio. Yang sabar ya. Gue tahu lo pasti bisa menghadapi ini semua. Intinya lo harus tetap jadi anak yang baik, Tio. Lo harus ingat Tante Ratna. Pasti ibu lo juga punya harapan yang besar sama lo. Lo jangan terus-terusan temenan sama mereka. Gue sebagai teman lo gak mau lihat lo sama mereka lagi, Tio. Gue mau lo kayak Tio yang udah kenal. Gue mau kayak Tio yang dulu. Tapi Ra, Rama, lu yakin yang ada di tangan lo? Tenang aja, itu doang gampang gue sikat. Oke lah, gue percaya sama lo. Aman bro. Scene 4. Kini, Tio menjadi semakin akrab dengan Rama dan Bima. Tidak menutup kemungkinan, Tio mulai terbiasa dengan kebiasaan buruk yang dilakukan teman-temannya. Ia sering pulang larut malam karena menghabiskan waktu untuk bermain bersama teman-temannya. Suatu hari, Tio sampai di rumah, tapi sudah larut malam, dan ternyata ibunya sedang menunggu dia di rumah. Tio tidak menyadari bahwa Rama dan Bima berniat jahat padanya. Tio, kamu baru pulang. Khawatir saja. khawatir apanya? Emang ada yang perlu dikhawatirkan gitu? Astaga, Nak. Kenapa kamu kayak gini? Siapa yang ngajarin kamu seperti ini? Udah nggak pamit, nggak izin lagi. Sekarang kamu malah berkata seperti ini pada ibu. Alah, udah deh Bu, jangan ngatur-ngatur Tio. Tio nggak perlu dicariin kemana-mana. Ibu aja sama bapak nggak jelas Bu. Jangan kurang ajar ya kamu. Kalau kamu nggak tahu masalahnya apa, jangan kamu masalah. Disuruh paham. Memangnya ibu sama bapak pernah mikir Tio, mikir masa depan Tio gitu? Tio, Tio, ibu tahu kamu kecewa. Ibu juga nggak mau menghadapi situasi seperti ini. Tapi ibu bertahan, Nak. Ibu berdoa kepada Tuhan. Hanya itu yang satu-satunya bisa dilakukan. Mohon pada Tuhan agar kita tidak mengumpan rasa kecewa itu lama-lama. Ibu nggak pengen kamu terjerumus dan memberontak pada keadaan seperti ini. Jadi kita sama-sama berdoa ya. Wah, Udah Bu, Tio udah capek. Besok Tio mau sekolah. Udah Bu. Bagus banget ya. Iya. Tuh betul pas banget. Oke anak-anak, semuanya berdiri di belakang. Nggak ada yang pegang tas kalian, nggak ada yang pakai jaket. Semuanya berdiri di belakang. Ibu mau periksa barang-barang kalian. Cepat, Itu apa bu? pokoknya ibu mau periksa. Kece banget. Apa sih? Kasih jadi. Tio, apa ini di tas kamu? Hah? Itu bukan punya saya Bu. Bukan punya kamu gimana? Ini saya ketemunya di tas kamu. Mau jadi apa kamu? Saya yakin itu bukan punya saya Bu. Saya nggak
Jangan nangis ya. Gue kira selama ini kalian benar-benar ngertiin gue, ngertiin hidup gue. Ternyata gue salah. Gue nyenang kalau berkelunan. Atau malu Rama. Makanya jangan songong lu, udah gak punya ortu, gak punya teman lagi. Yuk Rama, cabut aja. Cabut bro, cabut. Dah. Gimana nih Radu? Surut. Yo, bukan yang mau bergabung sama mereka. Sekarang apa? Sekarang mereka kan yang ngejahatin lo. Nah, lu ngutin gue kek. Misalnya tuh memang kalau datang di akhir, Tio. Lo main rendahin gue. Lo udah terlambat sih ngasih taunya. Malah nyalain orang. Kayak gitu, Ra. Tio, dengerin ya. Gue tahu lo itu banyak masalah, Tio. Lo sekarang tinggal terima resikonya. Bukan yang memilih untuk temenan sama mereka. Sekarang mereka yang ngejahatin lo, Tio. Jadi sekarang itu lo tinggal terima konsekuensi dari sekolah, Tio. Mau gimana lagi? Nah, gue udah sadar kalau gue udah di titik terendah gue. Gue udah jauh dari Tuhan. Gue juga udah kurang ajar sama ibu. Gue baru sadar, Ra, kalau gue udah tersesat sejauh ini. Dari kejadian ini, Tio, seharusnya tuh lo ngerti kenapa Tuhan kasih cobaan ini lo. Biar apa? Biar lo itu semakin dekat sama Tuhan, Tio, bukan semakin jauh. Jadi yang sekarang bisa lo lakuin adalah lo harus berubah, Tio. Tinggalin kenakalan lo. Lo harus bisa kembali dekat dengan Tuhan. Ya udah, Ra. Tapi lo bantu gue ya, Ra. Pasti. Gue akan bantu lo kok. Nah. Lo ingat gak lagu itu? Yang mana, Ra? Yang ini loh. Begitu besar kasih Bapa, Kau berikan anak yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai dunia, tapi penyelamat berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat birunya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Akhirnya Tio menyadari bahwa selama ini dia telah jatuh ke dalam pergaulan yang buruk. Ia menyesal karena telah jauh dari Tuhan. Ia menghabiskan waktu bersama teman-teman hingga ia terjebak dalam pergaulan yang dipilihnya sendiri. Akan tetapi, Tuhan menyadarkan Tio, hingga pada akhirnya Tio bertobat dan meninggalkan masa lalunya yang kelam. Ia sadar bahwa satu-satunya yang ia butuhkan hanyalah Tuhan, bukan dunia. Tio akhirnya mengubah hidupnya dan ia meminta maaf kepada ibunya
dan ia pun kembali aktif dalam pelayanan di gereja. Kiranya dari kisah ini kita belajar, sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu membutuhkan firman Tuhan sebagai petunjuk kehidupan kita. Kita butuh firman Tuhan untuk menolong kita agar berperilaku benar dan menjadi teladan sebagaimana Allah berkehendak. Kita diingatkan kembali bahwa selagi masih ada kesempatan untuk kita sadar dan bertobat, maka kita harus benar-benar bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Jika di antara kita ada yang terjebak dalam pergaulan yang buruk, mintalah kepada Tuhan melalui doa agar kiranya Tuhan membuka jalan pertobatan. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman. 1 Korintus 15 ayat 33 sampai 34. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sadarlah, kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah, hal ini kukatakan supaya kamu jangan merasa malu. Selesai.